Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah menolong kita, saudara-saudara kita khususnya yang terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Dan semoga Allah SWT memperbaiki segala urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Dan semoga Allah SWT menjaga kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, kembali bersama Tadhkiratus Sami agar, dan tujuan kita mempelajari kitab ini agar ilmu kita bermanfaat. Karena sekali lagi al-ilmu jamil la yunalu illa bil jamal. Ilmu itu adalah hal yang sangat indah dan tidak akan bisa diraih kecuali dengan cara yang indah. Ilmu itu tidak bisa dengan suka-suka kita atau segala cara, atau hanya berpikir bahwa kalau kita cerdas, hafalan kita kuat, lalu daya pemahaman kita tajam, otomatis kita akan mendapatkan ilmu nafi. Jawabannya tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Karena ilmu harus didapatkan dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal itu digariskan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Dan di antara kitab yang menjelaskan cara dan jalan tersebut adalah Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin kita sudah jelaskan tentang ujub, cukup panjang kita menjelaskan tentang ujub, dan itu pun tidak berarti kita sudah bisa atau kita sudah membahas seluruh pembahasan tentang ujub, karena selengkap-lengkap kita atau selengkap-lengkap orang itu membahas, kita hanyalah hamba yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 85,
wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Dan ini harus kita camkan. Ini ayat hadirin, surat Al-Isra ayat 85, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi jangan ada yang mengklaim ilmunya banyak. Karena Allah yang memberikan ilmu mengatakan sedikit, nggak banyak, nggak banyak. Dan hadirin Allah muliakan, dan Allah berfirman dalam ayat wa ma utitum, tidaklah kalian dikasih ilmu. Ada terjemahannya nggak hadirin? Tidaklah kalian dikasih ilmu kecuali sedikit. Diberi gitu loh. Jadi ilmu itu dikasih sama Allah, diberi oleh Allah. Tapi kan aku tuh belajar Ustaz, iya. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian, jamaah sekalian, dari dulu tuh kita ngalamin, kita sama-sama belajar dengan teman kita. Bahkan ada beberapa pihak itu durasi bacanya lebih banyak daripada kita. Tapi ilmunya di bawah kita. Kita paham, dia nggak paham. Padahal kalau rajin, rajinan dia. Makanya kita nggak bisa mengklaim, ini kan karena aku rajin. Enggak. Ilmu itu dikasih. Ilmu itu dikasih. Dan itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak di antara kita, kalau ditanya apa materi pekan lalu, gitu. Apa materi pekan lalu? Itu kalau dari wajah-wajah yang saya lihat sekarang ini, tanpa buka buku, insya Allah bisa jawab. Begitu. Tuh kan nggak boleh suudzon, harus baik sangka. Tapi insya Allah saya optimis, insya Allah bisa jawab. Kesimpulannya tuh apa, bisa jawab. Dan kalau ditanya gimana cara ngejaga, kok bisa itu ilmu masih ada dalam diri walaupun sudah berlalu 1 pekan, kita juga nggak bisa jawab hadirin. Karena kita pun nggak ngulang juga di rumah. Gitu. Emang baca-baca di rumah? Tuh enggak kan, Masya Allah. Tapi itu tadi ilmu itu nempel, gitu lah. Padahal kita tuh nggak ada upaya segala macam, tapi Allah kasih aja itulah. Dan sebaliknya ada sebagian orang udah baca berulang-ulang, itu lupa juga itu ilmu yang lalu. Apa ya? Padahal kemarin saya udah baca. Nah ini ilmu itu tuh wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian dikasih. Memang betul-betul effort. Tapi effort aja tanpa dikasih sama Allah nggak bisa, udah. Nggak bisa. Nah dari sini kan kita harus sadar dan harus banyak bersyukur sama Allah. Dan nggak bisa suka-suka, harus ngikutin apa yang Allah mau. Namanya juga dikasih. Kalau kita sadar bahwa yang kita butuhkan itu ada pada orang tersebut, ada pada teman kita nih. Dan satu-satunya cara dikasih sama dia. Kita nggak bisa buat sendiri, kita nggak bisa produksi sendiri, bahkan kita nggak bisa beli sendiri, nggak bisa. Satu-satunya cara biar dapetin hal tersebut, dia kasih kita. Otomatis gimana caranya? Nah, hadirin, pernah ngalamin begitu nggak? Nggak pernah. Jadi semua hal dalam dunia ini hadirin bisa produksi gitu? Nggak bisa.
Wong yang punya toko palu gada aja nggak bisa. Satu cara kita harus baik-baikin dia, gitu. Biar dia mau ngasih. Beda kalau kita bisa produksi sendiri. Beda dengan kalau kita bisa buat sendiri. Tapi kalau satu secara dikasih sama orang ini, ya otomatis harus baik-baikin. Harus mendekat, harus merapat, harus senyum. Gimana caranya nih orang senang sama kita terus ngasih apa yang kita butuhkan. Tapi kalau kita bisa produksi sendiri, kita bisa buat sendiri, oh enggak, lo nggak kasih, gue bisa buat sendiri. Makasih banyak deh. Akhirnya udah, gue nggak butuh dia kok. Suka-suka kita. Nah itu tadi. Kalau ilmu bisa dengan sebatas upaya kita, orang akan suka-suka. Tapi ilmu nggak bisa. Ilmu itu dikasih. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu pun sedikit dikasihnya sama Allah. Jadi satu-satunya cara harus ngikutin apa yang Allah mau. Harus mendekat kepada Allah. Harus melakukan apa yang Allah sukai dan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Nah itu. Baru nanti Allah ridho sama kita. Senang mencintai kita, nah dikasih deh tuh kita. Gitu hadirin. Nah ini seringkali yang nggak dipikirkan banyak pihak. Dipikir, enggak, gue kan cerdas. Coba aja pakai kecerdasan. Nggak bisa hadirin. Ilmu itu pakai ketakwaan. Bukan sebatas pakai kecerdasan. Kalau pakai sebatas kecerdasan, bisa jadi Abu Lahab, Abu Jahal itu yang dapat ilmu nafi dibanding banyak sahabat-sahabat lemah yang tidak secerdas mereka. Gitu. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab nggak dikasih. Fir'aun apa kurang cerdas hadirin? Ikon kekuatan militer gitu loh. Hanya orang-orang cerdas yang bisa punya kekuatan militer yang kuat. Tapi nggak dapat hidayah. Padahal Rasul Allah itu anak tirinya sendiri. Bayangin. Nggak dapat. Kok anak tiri sih? Anak asuh kok anak tiri. Anak asuh. Oh diem aja sih hadirin salah. Loh nggak boleh begitu. Kita nih harus saling ingetin. Kalau keliru kasih tahu gitu. Enggak. Ustadz pasti benar. Ya enggak begitulah pasti bilang enggak. Jangan kalau salah itu saling kasih tahu hadirin. Anak asuh gitu kan ya. Dan anak asuhnya ini tuh spesial. Satu-satunya manusia yang diajak bicara sama Allah. Gelarnya kalimullah. Manusia yang diajak bicara sama Allah di dunia ini. Tapi itu nggak bisa buat Fir'aun dapat ilmu nafi gitu. Jadi sejarah tuh banyak hadirin. Nggak bisa. Tenang aja, gue tuh deket sama Ustadz. Nggak bisa. Ya deket sama Ustadz, alhamdulillah. Tapi harus deket sama Robnya Pak Ustadz. Dan Robnya Anda juga. Kan yang punya ilmu tuh Al-Alimul Khabir. Allah subhanahu wa ta'ala. Harus baik-baikin. Nah itu. Harus deket sama Allah. Harus takarrub sama Allah. Gitu hadirin. Baru kita dapat ilmu. Nggak bisa. Nggak, ini pakai cara saya. Nggak bisa pakai cara Anda. Harus pakai cara Allah subhanahu wa ta'ala. Terus gimana kita tahu? Itu lihat para ulama gimana cara mereka menggariskan. Makanya kita baca buku para ulama. Itu hadirin. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah menyampaikan beberapa hal tentang ujub. Dan hadirin Allah muliakan, sebelum kita lanjut ke Ria pada pertemuan kali ini, terakhir tentang ujub,
Saya ingin bacakan keterangan Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitab beliau yang sangat terkenal, Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi. Beliau menyampaikan bahwa wa ahlul ilmi nafi, dan pemilik ilmu yang bermanfaat, ulama yang ilmunya bermanfaat, atau pemilik ilmu yang bermanfaat. Nah ini penting nih. Jadi bukan pemilik ilmu yang banyak aja, tapi ilmunya bermanfaat. Apa kata beliau? Kullamazdadu min hadzal ilmi izdadu lillahi tawadu'a. Setiap ilmu mereka bertambah, maka mereka bertambah tawadu di hadapan Allah. Mereka bertambah tawadu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin ilmunya bertambah, semakin merendah di hadapan Allah. Dan semakin rendah hati di hadapan manusia. Karena Allah, bukan karena ngejilat. Karena Allah, bukan karena cari muka. Karena Allah, bukan karena asal bapak senang. Bukan. Tapi karena Allah. Makanya kan Nabi SAW mengatakan, wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu tawadu merendah karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Jadi setiap ilmunya bertambah, dia akan semakin tawadu. Cukup belum? Wa khasyatan, dan dia akan semakin takut kepada Allah. Wan kisara wa dhulla, itu. Dan dia akan semakin merasa rendah, gak punya apa-apa, dan semakin merasa hina dina di hadapan Allah. Itu inkisar. Inkisar itu kan apa artinya sekarang? Pecah, hadirin. Inkasoren kasiru gitu loh. Patah, pecah. Jadi dia semakin merasa seperti serpihan-serpihan yang tidak ada nilainya di hadapan Allah. Itu. Nah, coba kita lihat diri kita deh. Kita ngaji udah berapa tahun nih? Kita datang kajian udah berapa banyak? Semakin ngeninggi, semakin merasa jago, semakin merasa pinter, semakin merasa hebat, atau semakin merasa rendah, semakin takut sama Allah, semakin merasa gak ada nilainya di hadapan Allah, semakin merasa hina dina, atau sebaliknya. Ini kata Brahma. Orang yang punya ilmu yang bermanfaat itu mentalitasnya demikian. Dan ini bukan minder, bukan. Bukan gak pede, enggak. Ini merendah. Merendah. Dan justru orang-orang seperti ini tuh agresif, mobilitasnya tinggi, nggak capek-capek hadirin. Kenapa? Karena itu tadi, hidupnya menghamba kepada Allah. Tapi itu aja, nggak ngeninggi aja gitu loh. Gitu hadirin. Jadi penuntut ilmu tuh nggak minderan. Dia tuh tahu kapasitas diri, beda kan tahu kapasitas dengan minder gitu loh. Ini benar, ini kapasitas. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya hanya hamba. Makanya kan tujuan kita belajar agar kita jadi hamba, bukan kita jadi pahlawan. Bukan kita jadi terkenal atau kita jadi orang yang diagung-agungkan, bukan itu tujuan ilmu. Makanya ulama itu kan terkenalnya terpaksa. Makanya Abu Nuaim menukilkan sebuah kalimat, man kariha syuhra ishtahar, barang siapa yang tidak suka dengan popularitas justru dia akan populer gitu loh. Maksudnya apa? Para ulama itu mau nggak mau karena harus menyampaikan amanat gitu loh hadirin.
Jadi, tapi tahu bahwa dirinya itu rendah. Nah itu kira-kira eh, gambaran dari pembahasan beberapa pekan ini. Jadi nggak ada ceritanya ujub, nggak ada terpukau dengan diri sendiri, nggak ada terpukau dengan pencapaian diri sendiri, nggak ada terpukau dengan kehebatan diri sendiri. Itu jelas kalau kita punya mental itu, ilmu kita nggak bermanfaat. Sebanyak apapun, seluas apapun, sesenior apapun di dunia kajian, sebanyak apapun kenalan kita dari ustadz, dari guru, dari kiai dan seterusnya, enggak. Tapi ilmu itu harus membuat merendah. Dan merendah ini itu harus terlihat dari diri sendiri, gitu loh. Atau perangai diri, sikap. Orang yang takut sama Allah nggak gampang komentar misalnya. Kenapa? Dia tahu dihisap dan dia akan mempertanggungjawabkan komentarnya. Takut dia gitu. Hati-hati kalau bicara. Gitu. Kelihatan tuh di grup keluarga sikapnya kelihatan gitu loh. Orang yang merendah itu kelihatan. Nggak ngejatuhin orang. Nggak arogan gitu. Di keluarga nggak arogan. Di hadapan istri nggak arogan. Di hadapan anak-anak nggak arogan. Itu orang merendah. Jadi bukan klaim gitu loh. Tapi itu terlihat banget gitu loh. Kalau dikasih masukan, terima, seneng, alhamdulillah gitu loh. Kalau dijatuhkan, susah tersinggung gitu loh. Bisa nggak kita tuh hadirin? Dijatuhkan, susah tersinggung gitu. Jatuh itu tuh bahasa Indonesianya apa sih jatuh? Nah, dari bawah ke atas. Gimana sih ini hadirin? Jatuh itu dari atas ke bawah gitu loh. Nah kalau orang udah merasa di bawah, apa yang mau dijatuhin lagi hadirin? Gitu. Kapan kita merasa sakit ketika jatuh? Ketika kita di lantai 20 gitu. Jatuh sakit. Tapi kalau kita berada di basement -2, ya nggak terlalu lah kita sakit. Itulah. Ya kalau rasa kita emang saya ini di bawah gitu loh. Itu nggak terlalu sakit. Jadi itu akan terlihat. Jadi bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar klaim. Kalau klaim kan semua bisa. Kulun yadda'i waslan bilayla kan semua orang bisa klaim punya hubungan dengan A, B, C, D. Tapi ini benar-benar terlihat. Lagi di kantor atau di rapat keluarga, pandangannya dipatahkan, biasa aja dia. Biasa aja. Baru dihabisi pandangannya. Atau idenya diolok-olok, nggak baper dia. Gitu. Kenapa? Ya karena saya rendah. Biasa aja saya. Enak. Tapi nanti bukan minder. Kalau minder kan udah nggak pernah ngomong lagi sampai hari kiamat gitu loh. Dia aja kalau di forum keluarga atau di enggak nanti apa namanya saya punya ide lagi nih gitu loh. Dan dia nggak malu mengakui pandangan orang. Jadi misalnya pandangannya dibantah habis gitu di meeting tim atau di kantor, dihabisin, itu bisa dia katakan, oke, ada tanggapan? Enggak, saya setuju sama dia. Gitu. Bayangin setuju sama yang ngebantah habis dia. Dan biasa aja, makasih banyak gitu loh. Kenapa? Enggak. Jadi no hard feeling, enak aja gitu. Kenapa? Karena merasa diri rendah. Jadi merasa diri rendah itu bukan sebuah personal branding yang ilusi gitu. Enggak, itu kelihatan dari sikap.
Kelihatan dari sikap. Makanya kan para ulama ketika dibantah, diluruskan kan biasa aja. Cuma lihat benar atau enggak, benar. Ya udah kita perbaiki. Salah, ya udah biarin aja dia. Misalnya jelek-jelekin atau fitnah kita, maju terus aja. Jadi justru bukan minder, itu kekuatan. Orang yang punya kualitas seperti itu, gimana cara ngejatuhinnya coba? Gak bisa. Dia kan jalan terus. Bilal tuh dilecehkan parah banget tadi, tapi jalan aja terus gitu. Nggak baper, nggak dendam, nggak kesel. Kenapa? Karena sudah menanggalkan semua gengsi, semua segala macam yang berkaitan dengan personal dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sebenarnya yang hendaknya kita tuju ya, yang berbicara dan jamaah sekalian. Karena yang berbicara nggak lebih baik, cuman inilah yang kita pelajari dari ulama dan kita harus mengarah ke sana, pelan-pelan harus ke sana gitu loh. Dan sebaliknya, semakin kita merasa diri tinggi, semakin ujub, semakin rapuh, semakin ringkih, dan semakin rentan kita. Coba aja lihat gitu. Disindir sedikit kepikiran, gitu, kesel, selalu demikian. Karena itu tadi, karena kita merasa tinggi, ketakutan gitu. Tapi kalau merasa rendah tuh lebih enak hidup itu jamaah. Jadi ini tuh bukan konsep tanpa makna, bukan. Ini konsep penuh dengan makna dan untuk kebaikan kita sendiri. Untuk kebaikan kita sendiri. Kan begitu. Ketinggian itu membuat orang tuh semakin khawatir, jadi semakin waspada, semakin khawatir dan seterusnya. Benar gak sih? Iya. Ketinggian itu semakin membuat orang bukan hanya waspada, tetapi khawatir. Gitu. Coba di sini siapa yang gak suka naik pesawat? Walaupun dibayarin. Oh, semua suka naik pesawat nih. Bener. Oh, ada banyak orang tuh gak suka naik pesawat. Tapi kalau naik mobil 180, secara objektif mana yang lebih beresiko? Mobil, hadirin. Secara objektif, pesawat itu adalah alat transport paling aman. Tapi kenapa bikin antum deg-degan? Karena tinggi bukan karena itu. Coba nggak terbang, santai kita, santai tidur gitu. Yang masalah itu dia terbang, itu masalahnya. Coba dia nggak terbang gitu loh, enak gitu loh. Hadirin naik first class gitu loh, di atas turbulensi, nggak usah lama-lama, 30 menit aja. Itulah lama banget. Lama 30 menit ya. Yes. Lama. Itu first class nggak ada enak-enaknya. Nah, pertanyaan kenapa deg-degan dan ini? Apakah karena digoyang-goyang? Enggak, karena di atas. Itu masalahnya. Coba kita di rumah tidur di box keponakan kita atau di anak kita, terus digoyang-goyang, tambah pules kita. Kenapa? Di bawah tuh enak. Tapi kalau di atas, ceritanya panjang hadirin. Ceritanya panjang. Di atas itu orang tuh mengerikan hadirin di atas. Makanya kan kalau kita bicara cita-cita, kalau hadirin punya cita-cita setinggi mungkin, ya persiapannya harus sematang mungkin. Di atas itu beda.
Anda akan berhadapan dengan ujian yang nggak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Selalu begitu kan. Hadirin naik motor, mesin mati, itu masih bisa angkat telepon ketawa. Gitu, mesin mati. Atau mobil gitu mati mesinnya, baru beli itu, mobil antik baru beli, baru 2 kilo jalan, mati itu mesin. Kita bisa telepon teman kita ngakak, bahkan bisa buat konten gitu loh. Tapi kalau naik pesawat, mesin mati, perbanyak baca la ilaha illallah, udah selesai. Karena barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah masuk surga gitu. Sama-sama mati mesin. Apa yang membedakan? Di atas itu, di ketinggian. Di ketinggian itu mengerikan, menakutkan. Padahal masalahnya sama-sama mesin mati. Tapi begitu kejadiannya di ketinggian, ngeri ya dia. Serem. Tapi kalau kejadiannya di kerendahan, enak kita. Lebih happy, lebih santai. Ketawa-ketawa, ngobrol gitu. Nah ini memang enaknya itu. Enak, makanya punya perasaan merendah itu lebih plong. Lebih tenang. Lebih nyaman. Tapi kalau punya perasaan meninggi, lebih capek, lebih ringkih. Lebih riskan, lebih nervous, lebih baper, lihat aja. Orang yang ujub pasti baper. Orang yang merendah tawadhu tenang hidupnya. Pernah kan kita bahas tentang Ibnu Abdul Hadi gimana? Ya Allah hadirin, Ibnu Abdul Hadi debat. Saking jagonya, lawan debatnya sebel. Pernah debat sama orang terus lawan debat hadirin sebel nggak? Nggak pernah. Kalau aku yang sebel sih sering, Pak Ustaz. Berarti kita nggak bisa debat gitu. Karena sebel, itu lawan debatnya ngeludah di mukanya Ibnu Abdul Hadi. Ngeludah hadirin. Allahu Akbar. Pernah diludahin orang? Belum. Berarti akan. Gak harus begitu ya. Lazimul madhab, laisa bil madhab. Kalau kan gak harus begitu konsekuensinya. Gitu. Ini udah diludahin di muka. Kita diludahin di sendal jepit kita aja tersinggung kita. Padahal nggak kena kaki, kenal sendal jepit kita. Tersinggung. Padahal nomornya aja kekecilan. Kesel kita. Kan jarang kita dapat sandal jepit yang size-nya oke ya. Gitu. Kok ini curhat? agak aneh ini. Jadi hadirin Allah muliakan, itu aja kita tersinggung berat. Ini diludahin di muka. Apa kata beliau? Beliau menyela ludahnya tersebut, ludah lawan debatnya, terus beliau katakan hadza tahirun bi ijma'il muslimin. Hadza tahir. Ludah itu zat yang suci, tidak najis dengan ijma' para ulama. Ya, suci, nggak najis. Ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada, pulang gitu. Luar biasa orang kayak gitu. Mau mencoba? Enggak. Enggak. Yang ngangguk-ngangguk juga disuruh nyoba nggak mau. Karena ini bukan hanya tentang mendengar, ini tentang ketawaduan tingkat tinggi. Itu. Orang yang ujub merasa diri besar nggak akan bisa begitu, nggak mungkin. Dan kita ketika bicara riwayat ini pun juga belum bisa, kecuali Allah buat kita bisa. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan. Kita ingin menjelaskan bahwa ketika kita bilang jangan ujub, jangan sombong, itu untuk kebaikan diri. Karena banyak orang berpikir
nggak boleh ujub, nggak boleh sombong, harus ngerendah. Itu tuh kayak itu cuman seperti do's and don'ts, atau misalnya itu cuman hanya peraturan yang ya kalau jadi orang baik harus begini, tanpa mengerti apa maknanya dan apa dampaknya dalam kehidupan kita. Betapa merasa diri tinggi, arogan, hebat, dan terpukau dengan diri sendiri itu justru membuat kita lemah, membuat kita ringkih, membuat kita baperan, membuat kita tersinggungan, lalu nanti kata mental illness dan seterusnya. Dan sebaliknya, mentalitas merendah, mentalitas tadi inkisar, merasa hanya serpih dari serpihan-serpihan makhluk Allah yang lain, merasa diri hina, merasa diri kecil di hadapan Rabbul Alamin, justru itu kekuatan besar dalam hidup. Dan itu kematangan, dan itu kedewasaan, dan itu kestabilan, dan kecerdasan emosional yang luar biasa, dan gak gampang digoyahkan, gak gampang dijatuhkan, dan membuat hidup lebih rileks, hadirin, lebih nyaman, lebih tenang. Itu. Nah ini yang harus kita tanamkan bersama-sama. Kita insya Allah akan lanjutkan pada salat maghrib biidznillah ta'ala. Wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftah dari Sa'adah, beliau menyampaikan bahwa wa akmalul khalqi ubudiyah akmaluhum dhullan lillah unqiyadan wa ta'ah. Hamba yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah adalah hamba yang paling sempurna dalam merendahkan diri atau merendahkan dirinya kepada Allah, lalu tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi hamba yang paling sempurna ibadahnya bukan yang paling banyak, hadirin, tapi yang paling merendah, yang paling merasa hina di hadapan Rabbul Alamin, dan yang paling tunduk dan patuh. Orang tuh kalau udah merasa diri rendah, udah merasa diri bersalah, maka dia akan nurut dan ngikut apa yang kita inginkan. Makanya sekali lagi itulah salah satu fungsi dosa, agar seorang hamba merasa atau selalu merasa bersalah. Karena itu penting buat kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sekalian, jamaah sekalian, disitulah inti dari, atau salah satu inti dari ilmu. Tujuan kita belajar itu bukan sebatas pintar, tapi tujuan kita belajar adalah menjadi hamba. Dan hamba itu rendah. Hamba itu rendah. Dan disitulah kesempurnaan ibadah dan kekhusyuan ibadah dan kenikmatan beribadah, sebagaimana yang kita jelaskan panjang lebar di pertemuan yang lalu. Semakin kita merasa rendah, semakin kita merasa kotor, semakin kita merasa bersalah di hadapan Allah,
dengan tentu saja harapan di waktu yang sama, maka ibadah akan semakin indah. Ibadah akan semakin bermakna. Dan ibadah akan semakin bernilai. Dan kita pun akan semakin khusyuk. Dan ini yang harus kita bangun. Kalau kita yakin bahwa menuntut ilmu adalah ibadah, yaitu penuntut ilmu yang paling sempurna, yang paling merasa diri rendah di hadapan Allah. Bukan yang petantang petenteng atau so jago atau so hebat, tapi yang merasa diri rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan datang ke majelis ilmu dengan perasaan bersalah karena kita banyak kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha untuk memperbaiki dan tunduk serta patuh kepada Allah. Dan begitu. Orang tuh kalau udah merasa bersalah dan ngaku, dia akan nyerah aja udah. Ya udah terserah deh. Saya akan ikut aja. Emang saya salah, gitu kan. Itu yang terjadi dalam kehidupan. Dan itu yang menjadi salah satu inti dari ubudiyah. Orang udah merasa dzul, udah merasa rendah, merasa hina, maka berikutnya adalah dia akan siap untuk patuh dan nurut, gitu loh. Patuh dan nurut. Bahkan seringkali itu terlihat dengan pihak yang secara kedudukan di atas. Sebagai contoh, jika suami merasa bersalah di hadapan istri, itu suami akan berusaha menuruti keinginan istri. Dia merasa bersalah. Kayaknya saya salah besar di hadapan istri saya. Maka dia kecenderungannya akan mengikuti kemauan istri. Benar nggak hadirin? Udah banyak yang ngangguk-ngangguk tadi. Benar juga, benar. Iya. Bahkan sebagian cenderung kebablasan. Semua keinginan istrinya dipenuhi. Kenapa? Karena dia merasa kesalahannya besar. Orang tua yang merasa bersalah kepada anak, merasa lalai mendidik, merasa ini, itu cenderung akan ngikutin keinginan anaknya. Orang tua kalau merasa bersalah, padahal kita tahu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpin bagi istri atau wanita, surat An-Nisa 34. Orang tua itu pemimpin dalam keluarga, anak ngikut. Tapi begitu sosok-sosok di atas yang ditempatkan sebagai pemimpin merasa bersalah, justru dia akan nurut. Lalu bagaimana dengan hamba kepada Robnya? Sadar gak sih kita ketika kita asik aja bermaksiat, itu salah satu faktor utamanya kita nggak merasa bersalah di hadapan Allah. Nggak merasa bersalah. Memang kita nggak ucapkan dengan lisan. Nggak terlalu vulgar kalau kita ucapkan, gue nggak punya salah sama Tuhan. Enggak. Tapi sikap Anda itu menunjukkan itu. Kalau kita bisa meresapi kullu bani Adam khata', kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Maka yang terjadi adalah wa khairu khata'ina tawwabun. Maka yang terbaik di antara mereka adalah yang paling banyak bertaubat kepada Allah. Kalau kita bisa meresapi hadis itu, kita akan cenderung merendah, tahu diri bahwa kita bukan siapa-siapa, dan kita akan ngikut. Allah minta ke kanan, kita ke kanan. Allah minta kita kiri, kita kiri. Allah minta kita melepas sesuatu, kita akan lepas. Allah minta kita bertahan, kita akan bertahan. Kenapa? Udah merasa bersalah.
Itu kekuatan justru sebenarnya untuk menghamba dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan nurut, kita akan ikut, dan kita nggak akan berpikir panjang. Kenapa? Udah salah. Kita udah nggak punya bargaining position, kita udah nggak punya posisi tawar. Kenapa? Salah saya banyak. Jadi simpel aja lah jamaah. Kalau kita mau, bukan bisa, mau mengevaluasi diri, lalu kita hitung dosa-dosa kita pekan ini aja, maka ujub itu akan hilang dan kita akan merendah dan kita akan lebih nurut kepada Allah dan kita akan lebih taat kepada Allah. Kita nggak usah bicara muhasabah 1 bulan, kita nggak usah bicara muhasabah 1 tahun, pekan ini aja evaluasi diri. Coba, apa kesalahan kita, apa kekeliruan kita, apa dosa-dosa kita, apa kelalaian kita. Dan itu baru satu sisi loh. Belum lagi kalau kita tambah apa nikmat Allah kepada kita. Dan bagaimana Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup, memberikan kesempatan memperbaiki diri, memberikan kesempatan untuk beristighfar, memberikan kesempatan untuk bertaubat, memberikan kita nikmat di tengah-tengah kesalahan-kesalahan kita. Kalau nggak cabut nyawa kita pada saat kita berdosa pada saat kemarin misalnya, kalau nggak cabut nyawa kita pada saat kita melakukan kesalahan fatal kemarin lusa, kalau Allah cabut nyawa kita pada saat itu, apa jadinya kita? Jadi udah kita merasa bersalah akan dosa ini, ditambah di tengah-tengah kita berdosa dan melakukan kesalahan, itu nikmat jalan terus hadirin. Nikmat tuh jalan terus, dikasih terus sama Allah. Diberikan kesempatan, dikasih. Kita bisa kajian pada sore hari ini. Emangnya kita benar-benar udah maksimal mengamalkan kajian-kajian sebelumnya? Enggak juga gitu. Tapi Allah kasih kesempatan. Kita bisa sholat maghrib tadi, coba renungkan, emang performa kita waktu sholat asar bagus? Emangnya performa kita waktu sholat zuhur tadi khusyuknya 100%? Emangnya kita waktu sholat subuh tadi pagi menghayati? Tapi Allah kasih kesempatan, kita bisa sholat maghrib, Allah tetap buka gitu. Dan Allah berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Sehingga ini melahirkan kerendahan di hadapan Allah. Dan ini lagi-lagi fungsi, kunci ilmu tuh di situ. Bukan jago-jagoan, bukan hebat-hebatan, bukan siapa yang terbaik, bukan siapa yang paling banyak, bukan. Tapi siapa yang paling merendah, siapa yang merasa paling hina di hadapan Rabbul Alamin, siapa yang merasa bersalah, lalu dia tidak putus asa, justru dia ingat Rabbnya berfirman dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, bayangin hadirin sekalian, kurang baik apa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang kita tuh kalau udah orang buat salah sama kita, kita tekan, kita sudutkan, kita telanjangi dia, dalam tanda kutip. Arti telanjangi itu bukan literary, tapi kita buat dia nggak bisa ngomong, kita bantah, kita habisi dari semua sisi, kita buat dia malu, kita buat dia merasa bersalah di tingkat ternadir kalau bisa. Kok Anda tega sama saya udah kasih ini semua. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zumar 53 berfirman, qul ya ibadi,
alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada mereka, katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah sedang tuju siapa hadirin? Para wali yang luar biasa? Bukan. Ahli ibadah yang gak pernah bolong-bolong? Bukan. Para nabi dan rasul yang senantiasa menjalankan tugas-tugasnya? Bukan. Malaikat yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang gak pernah bermaksiat dan selalu taat pada tugas-tugasnya dan perintah Allah? Bukan. Allah sedang dalam ayat ini, yang Allah ajak itu ya pendosa-pendosa kayak kita-kita ini, jemaah. Yang suka lalai, suka asbun, suka nggak ngamalin ilmu, suka lupa, suka kadang-kadang durhaka sama orang tua, berkata nggak pantas sama orang tuanya, sholat nggak khusyuk, pengen berubah jatuh lagi, pengen berubah jatuh lagi, pengen berubah jatuh lagi. Yang sering kali merenung, kok gue gak berubah-berubah ya gitu loh, kok gue jatuh lagi. Dan ada sebagian melakukan dosa fatal, ada yang udah ngaji masih zina, na'udzubillah. Lalu Allah berfirman, bukannya marah-marah, bukannya ngomel-ngomel, tapi Allah mengatakan, alladzina asrafu ala anfusihim, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang buat maksiat itu, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allahu Akbar. Dimotivasi hadirin, dimotivasi. Coba kita hidup udah berapa puluh tahun, pernahkah hadirin buat kesalahan fatal kepada seseorang? Kita udah malu besar, muka nih bingung kita taruh di mana, tapi kita beranikan diri bertemu dengan orang tersebut. Dan kita siap, gue pantas diomelin, gue pantas dicaci maki, gue pantas dihina, emang gue tuh udah salah fatal. Begitu ketemu dia, dia motivasi kita hadirin. Jangan putus asa bro, semangat sis. Pokoknya jangan pernah putus asa. Lo harus jadi lebih baik lagi. Gue percaya sama lo. Lo bisa biiznillah. Lo tinggal tobat. Lu gak perlu pikirin gua. Yang penting lu lebih baik daripada sebelumnya. Sekarang lu ambil wudhu, lu sujud. Lu punya rob yang baik. Oh, itu walaupun kita laki-laki, nangis kita di depan dia. Ini orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukannya mencaci maki kita. Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni seluruh dosa, kata Allah. Kalau kalian bertobat, Allah ampuni sebesar apapun, sebanyak apapun. Kisah pembunuh 99 plus 1 nyawa bukti bagi kita. Kita yang misalnya berzina, ini pembunuh 100 nyawa. Man yaqulu bainaka wa bainat taubat. Siapa yang bisa cegah Anda dari tobat? Dikasih motivasi kita. Siapa pihak? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha pengasih. Kasih motivasi. Yang pantasnya tuh kita dihukum, dijatuhin, aset kita dibekukan. Udah gak jelas maksiat kita, coba hadirin. Tapi bukannya Allah lakukan itu, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Jadi bayangin gak sih perasaan seorang hamba yang ikhlas, hamba yang tulus, hamba yang mengerti konsep. Di satu sisi, dia benar-benar merasa bersalah, dosa-dosa gue banyak, dosa-dosaku tuh banyak banget. Di satu sisi, dia berhadapan dengan Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang berfirman kepada dirinya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a.
Allah ampuni segala dosa Anda. Kalau Anda mau kembali, kalau Anda mau bertobat, kalau Anda mau Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu kan keujuban kan hancur hadirin. Kearogansi itu tumbang. Kalau kita masih punya hati dan kita mengakui bahwa kita banyak salah, banyak kekeliruan. Makanya yang jadi masalah kita kurang muhasabah. Kita kurang introspeksi diri. Kita nggak punya waktu untuk menghitung kesalahan kita kepada Allah. Kesalahan kita ke istri kita. Kesalahan kita ke suami kita. Kesalahan kita ke anak-anak. Kesalahan kita sama orang-orang yang sayang sama kita. Kesalahan kita dalam sholat, kita nggak khusyuk. Kita nggak fokus. Kita nggak menghayati ayat yang kita baca. Akhirnya kita hidup tanpa rasa bersalah. Dan begitu tanpa rasa bersalah yang ada ujub, terpukau, tenggelam. Dengan ilusi bahwa kita orang baik. Ilusi bahwa kita hebat. Ilusi bahwa kita jago. Ilusi bahwa kita senior. Apa seniornya kita ini? Apa hebatnya? Kita dipuji orang, itu karena Allah tutup aib kita. Itu yang dikatakan para ulama kita. Bahkan kita dipuji orang aja, harusnya kita malu loh. Dan kita merasa bersalah kepada Allah. Siapa di antara kita demikian? Dipuji orang, terus ya Allah, saya udah banyak buat kesalahan, engkau masih tutup aib saya sehingga itu teman saya pikir saya orang baik. Allahu Akbar. Harusnya demikian. Coba jujur ya, emang kita pantas dipuji? Emang pantas kita dikatakan ABC? Nah, kita lebih tahu tentang dosa-dosa kita daripada orang-orang yang muji-muji kita. Dan ada banyak di antara kita yang kalau buat doa nggak ada yang tahu. Pasangannya nggak tahu. Apalagi orang-orang yang muji itu. Tapi kan kita lupa sama Allah. Jadi harusnya ketika ada orang yang muji, itu bukannya kita tenggelam dalam pujian. Kita malu sama Allah SWT. Dan semakin tersentuh, semakin merasa hina, semakin merasa dina, dan itu kan Allah tutup aib-aib kita. Kalau Allah buka, nggak usah semua lah. Beberapa saja. Mereka akan tarik lagi pujian mereka kepada kita. Oleh karena itu hal yang perlu kita camkan. Jadi sekali lagi jamaah Allah muliakan. Ilmu adalah kerendahan. Dan dalam kerendahan itulah kita akan merasakan kenikmatan. Dan gak ada alasan kita tidak merendah. Kita udah babak belur hadirin. Dosa kita banyak. Dan kesalahan-kesalahan itu disikapi oleh Allah dengan kesempatan. Dengan pintu taubat. Dengan pintu ampunan. Oke, mungkin banyak di antara kita nggak kaya hari ini. Atau sedang kesulitan finansial. Tapi yang pertama itu kan kesalahan kita juga. Terus yang kedua, mungkin Allah nggak buka pintu kekayaan, tapi Allah buka pintu sholat buat kita. Buka pintu istighfar buat kita. Buka pintu taubat buat kita. Allah nggak buka pintu kekayaan, tapi Allah buka pintu kebahagiaan. Allah mungkin nggak buka pintu kekayaan pada kita, tapi Allah buka pintu ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati itu jadi tenang. Allah nggak buka pintu kekayaan kepada kita mungkin, tapi Allah buka pintu kenyamanan, membuka pintu kebahagiaan, membuka pintu tauhid, dan membuka pintu ampunannya subhanahu wa ta'ala. Allah nggak buka pintu kekayaan, tapi Allah buka pintu surga buat kita. Tapi manusia tuh ngeluh terus hadirin. Lupa tentang dirinya. Ini jadi masalah. Dan inilah pentingnya ilmu nafi. Biar kita ingat lagi loh, Anda tuh siapa? Anda nggak punya nilai tawar dan posisi tawar. Anda tuh hamba. Anda itu hamba. Gak bisa. Udah gitu dosanya banyak lagi. Makanya kan hadirin Allah muliakan.
sebuah ayat yang membuat Nabi SAW mengulang-ulang ayat tersebut. Karena Nabi SAW mengerti ya, ketinggian ayat itu adalah surat Al-Ma'idah ayat 118. Ketika Nabi SAW membacakan apa yang diucapkan Nabi Isa. Nabi SAW mengatakan, atau ayat itu Allah berfirman, dan kalau Nabi baca ayat ini di sebuah malam, itu bisa Nabi ulang terus, ulang terus, dan air mata beliau tanpa terasa menetes. Beliau membaca, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau azab mereka, mereka hanyalah hambamu yang gak bisa menolak, yang gak bisa membantah, dan memang pantas diadab. Pendosa pantas diadab. Tapi kalau engkau ampuni, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau ampuni mereka, engkau adalah Rabb yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Perkasa, kenapa Al-Aziz? Karena kalau Allah ampuni, bukan karena Allah takut, bukan karena Allah takut sama kita, bukan karena Allah lemah. Allah Al-Aziz, Allah maha perkasa, tapi Allah maha bijak, Allah maha sayang, Allah maha pengasih. Hadirin, marilah kita sadar diri, ini manusia terbaik Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baca ayat ini, diulang terus, dan sadar, siapa yang bisa membantah kalau Allah adab dia hari ini? Siapa yang bisa mengandalkan, ya Allah kenapa engkau adab saya kan udah sholat 20 tahun khusyuk. Siapa yang bisa ngomong begitu kepada Allah? Siapa yang bisa ngomong kalau diadab oleh Allah SWT, bilang, kenapa ya Allah saya setiap hari berinfak bersedekah? Siapa di antara itu? Kita ini banyak lalai, kita rendah, nggak ada bergaining position sama sekali. Itulah inti dari ini semua. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mengadab, kita ini cuma hamba, nggak bisa apa-apa. Hamba yang salah lagi, keliru lagi, tergelincir lagi, gagal lagi, buat kekonyolan lagi. Hamba yang marah-marah di keluarga, marah-marah sama pasangan. Hamba yang lupa hak anak-anak. Kalau Allah mau mengadab, kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi kalau Allah mengampuni, itu kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga kita bisa mengerti hakikat dari ilmu, dan semoga ilmu kita membuat kita lebih merendah, lebih tahu diri, dan justru dengan itulah kita merasakan kenikmatan dan ketenangan hidup. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara tetap menjadi rendah tanpa menjadi minder? Barakallahu fikum Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan,
eh, tidak ada kontradiksi, tidak ada kontradiksi antara, atau mohon maaf, tidak ada, ya, kalau kita merendah itu nggak ada hubungannya dengan minder. Kenapa demikian? Karena merendah itu, itulah pentauhidan kepada Allah, dan itulah ubudiyah. Ketika seseorang benar-benar fokus kepada Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan minder itu justru lahir dari konsep lawan dari ini. Saya ingin tanya sama, kapan kita minder? Minder itu lahir dari pola membandingkan kita dengan pihak lain, dengan makhluk, dan menjadikan makhluk sebagai salah satu parameter tolak ukur. Pertanyaannya, siapa yang suruh kita demikian? Gak ada. Siapa yang suruh membanding-bandingkan Anda dengan makhluk? Kita disuruh beribadah hanya kepada Allah, bukan membanding-bandingkan. Makanya yang pertama kali membanding-bandingkan adalah iblis. Dan itu yang membuat dia nggak mau sujud. Tapi dalam konteks iblis, membanding-bandingkannya bukan lari ke minder, tapi lari ke sombong. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Jadi yang jadi masalah adalah ketika kita fokus ke makhluk dan membanding-bandingkan diri kita dengan makhluk atau dengan pihak lain, lalu nanti mengukur kapasitas diri kita dengan penggaris orang lain, itu justru antitesa dari konsep tauhid. Konsep tauhid itu di antara cabangnya, kita mengukur diri kita dengan penggaris kita, bukan penggaris orang. Ngerti nggak hadirin? Saya bilang penggaris-penggaris. Nah, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu Anda. Allah nggak pernah berfirman fattaqullaha mastata'a sahibukum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan teman Anda. Nggak ada begitu. Kita ibadah tuh intimate hadirin. Kita dengan Allah. Justru itu nggak ada hubungannya dengan minder. Minder tuh rendah diri karena merasa dia lebih baik daripada saya. Saya lebih kurang daripada dia. Siapa yang ngajarin begitu? Anggap aja dia lebih baik daripada kita. Terus kenapa? Gak penting. Karena kita gak akan dihisap dengan potensi dia, dan kita gak akan dituntut harus seperti dia. Siapa yang nyuruh kita seperti dia? Gak ada. Kita dituntut sebagai seorang hamba, semampu kita. Gak ada. Dituntut harus seperti si A, si B, si C. Kita dituntut untuk meneladani satu manusia. Manusia terbaik, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul. Itu pun gak dituntut harus sama ketuplek sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang bisa seperti beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mengikuti dengan segala kekurangan kita. Ini agama ini luar biasa indah, luar biasa sempurna, luar biasa nyaman. Kita yang buat masalah. Siapa yang menyuruh kita? Saya harus lebih baik daripada dia. Saya harus kalahkan A, saya harus kalahkan B, saya kalahkan C, saya kalahkan C. Siapa yang nyuruh demikian? Justru agama mengatakan, Nabi SAW mengatakan, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah.
Mujahid itu orang yang melawan dirinya sendiri agar tetap on track, agar tetap di atas jalan Allah. Anda bukan suruh ngalahin A, B, C. Anda suruh ngalahin diri sendiri. Itu pun yang dikalahkan hawa nafsu Anda. Jadi kita ini berhadapan dengan diri sendiri, bukan dengan A, B, C, D. Terus A, B, C, D itu ujiannya apa? Tujuannya apa sih Allah ciptakan kompetisi dengan manusia? Tujuannya bukan ngalahin mereka. Tujuannya, kata Allah dalam surat Al-Furqan ayat 20, وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. Sabar tidak kalian menghadapi itu semua. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan Rabbmu maha melihatmu. Lagi-lagi ke tauhid. Jangan fokus ke ini. Fokus ke atas. Gak ada masalah. Temen aku lebih cerdas. Gak ada masalah. Temanku tuh lebih pintar, gak ada masalah. Dia. Kita akan ditanya tentang nikmat yang Allah kasih ke kita. Bukan nikmat yang Allah kasih ke dia. Justru semakin banyak potensi, semakin panjang pertanyaan pada hari kiamat. Jadi nggak ada alasan untuk minder. Kita lihat teman kita nih full package misalnya. Pokoknya bicara kecerdasan dia paling cerdas di kampus. Bicara kekayaan dia paling kaya sekampus. Bicara ketampanan dia paling tampan sekampus. Bicara fisik dia yang paling atletis sekampus. Apa bicara? Hafalan paling hafal sekampus 30 juz. Apalagi yang kurang? Hadirin, Allah berfirman, antum udah hafal ayatnya, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Di hari itu semua akan ditanya tentang seluruh nikmat-nikmat yang Allah kasih. Emang antum pikir hidung mancung antum nggak ditanya sama Allah? Itu hidung itu misalnya bisa membuat fitnah segala, itu ditanya, dipakai buat apa aja. Emang wajah nggak ditanya sama Allah? Kecerdasan nggak ditanya? Hafalan yang kuat nggak ditanya? Daya analisa yang tajam nggak ditanya? Uang nggak ditanya? Ditanya sama Allah. Lah kok Anda minder karena itu loh. Justru kalau kita minim potensi karena Allah kasihnya demikian, bisa jadi itu cara Allah menyelamatkan kita pada hari kiamat. Sehingga pencapaian kita nggak berat-berat, sesuai dengan potensi yang Allah kasih, gitu loh. Nanti kan Allah tanya, kenapa Anda pencapaiannya seperti ini? Ya kan engkau ngasihnya segini, ini udah maksimal. Oh iya benar, alhamdulillah masuk surga antum. Enak. Yang antum minderin panjang pertanyaannya. Gitu loh. Itu poin. Jadi buat apa minder? Minder itu karena kita membandingkan. Yang pertama kali membanding-bandingkan iblis. Jadi udah jadi diri sendiri. Dan merendahlah kepada Allah. Makanya kalau kita merendah kepada Allah, justru kita akan aktif, agresif, tapi on track, gak offside. Dan semangat gitu loh. Dan hidup itu penuh dengan energi. Itu. Ihris ala ma yanfa'uk. Kan tadi kita bilang, kalau orang udah merasa bersalah, merasa kotor, lalu dikasih nikmat, dibaikin pula, dia akan merasa tahu diri dan dia akan nurut. Begitu nurut, Nabi SAW bersabda, ihris ala yanfa'uk. Bersungguh-sungguh dalam mengejar yang bermanfaat bagi Anda. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan lemah, jangan down, jangan balik kanan, hadepin. Semangat dia. Oh, Nabi SAW suruh saya semangat saya. Nabi SAW menyuruh saya ngejar.
Nabi SAW mengatakan jangan lemah, jangan lemah. Tapi dilakukan dengan kerendahan hati. Dilakukan bukan dengan apa? Dengan brand image sebagai pahlawan, tapi dilakukan sebagai seorang hamba yang nurut dan nggak punya nilai tawar di hadapan Robnya Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus dilakukan. Jadi enak hidup gitu loh. Gitu. Bukan karena saya enggak, tapi karena saya harus lakukan itu untuk mendapatkan cinta Rob saya. Kan begitu. Bukan biar mereka tahu siapa saya. Ya kalau biar mereka tahu tunjukkan KTP aja, hadirin. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Makanya kan kalau di dunia di lapangan kan, makanya ada istilah man got to do what man got to do gitu loh. Laki-laki sejati itu bukan ingin pamer atau apa, mereka hanya melakukan apa yang harus mereka lakukan, itu aja udah. Makanya kan emang antum pernah baca dalam sirah ketika Rasulullah SAW kecil ditanya cita-citamu apa nak, jadi nabi? Enggak ditanya, bukan ke sana. Tapi begitu Allah kasih amanat, man got to do what man got to do, gitu aja. Harus dilakukan. Itu bukan ambisi, nggak ada, Nabi SAW nggak ada ambisi terhadap dunia. Tapi begitu dikasih amanat, kerjain. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan waktu sudah habis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.